Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk belajar, Sobat, mengenal dari salah satu pamor. Ini bisa dikatakan pamor ini cukup langka keberadaannya. Pamor ini cukup langka di dalam dunia tosan aji. Karena apa? Karena selama saya menggeluti dunia tosan aji ini, saya masih menemukan ada berapa ya kalau untuk di koleksi saya. Kalau nggak satu ini ya dua gitu untuk di pamornya. Nah, seperti apa sih wujud dari pamornya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke, Sobat BMC, kita akan melanjutkan. Nah, ini adalah pusaka yang saya maksudkan, bahwasanya ini adalah pusaka yang sederhana, pusaka yang bisa dikatakan cukup familiar, tapi dia memiliki pamor yang cukup langka. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol, Sobat. Dapur brojol, tapi dia punya pamor yang langka, yaitu pamor kupu tarung. Apakah Anda pernah mendengar tentang pamor kupu tarung? Nah, kalau pernah mendengar ataupun juga ada yang mempunyai ini, wah saya punya Mas Tony untuk di pamor kupu tarung, maka saya ucapkan selamat karena pamor tersebut, coba di dalam dunia tosan aji termasuk pamor yang langka. Coba kita akan melihat wujud pusakanya, tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari warangkanya. Nah, ini warangkanya sudah dalam keadaan saya serviskan, bentuknya seperti ini bagus banget, bersih dan juga kinclong. Ini adalah salah satu dari ciri koleksi-koleksi galeri Bumi Mojopahit, Sobat. Nah, seperti ini bagus ini. Untuk di pusakanya sendiri ini tebal, jadi pusakanya ini memang tebal, Sobat. Coba saya akan mengajak Anda untuk melihat pusakanya seperti apa nih. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, Sobat. Ini adalah pusakanya dan ini sudah dalam keadaan saya warangi. Dan kalau saya meloloskan pusaka ini dari warangkanya, ini masih bau minyak, Sobat. Ini semacam kayak minyak ataupun juga kemenyan. Mungkin gitu, mungkin dulu di pemiliknya dulu pusaka ini dikutuki dengan kemenyan. Dikutuki itu diasapi gitu, Sobat, dengan kemenyan. Karena memang yang saya ketahui bahwasanya orang-orang zaman dahulu ada yang memberikan bisa dikatakan itu pengen banget dengan mistik gitu loh, pengen banget pusakanya itu biar mistik, dikasih minyak mistik hitam. Itu kan memang kalau baunya itu kan memang mistik banget kan gitu. Karena juga ada loh orang-orang yang suka dengan aroma-aroma yang seperti itu. Padahal kalau untuk saya pribadi, saya tidak menyarankan. Karena apa? Karena untuk minyak mistik hitam itu kan dia lengket, Sobat. Nah, takutnya itu gampang kotor dan gampang berkarat. Karena ini dulu waktu saya mendapatkannya, ini pun juga karatnya lumayan, Sobat, lumayan tebal untuk di pusakanya ini. Nah, ini adalah pusakanya, dapurnya dapur brojol dengan pamor kupu tarung. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk dibilahnya dia ini memang tebal banget, Sobat. Tebal dan juga tantingannya ini mantap. Tantingannya memang mantap ini, Sobat. Karena apa? Karena pusakanya memang tebel. Kayak merbawani gitu loh pusakanya. Nah, nanti di sini saya akan mengajak Anda untuk sedikit mengulas tentang filosofi apa sih yang terkandung ataupun juga tuah dari pamor kupu tarung itu. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan buku, jadi buku pamor. Buku pamor ini, Sobat, ini adalah buku referensi saya belajar dunia tosan aji. Saya pun juga di sini kalau diantara sobat semuanya ada yang ingin gitu, Mas Tony, saya juga ingin memiliki bukunya, silakan nanti Anda langsung menghubungi saya di nomor WA saya. Nah, ini adalah keterangan tentang pamor kupu tarung, Sobat. Nah, mungkin akan saya balik untuk kameranya ya. Kita langsung balik saja untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat seperti apa sih pamornya.
dan juga nanti akan saya sedikit uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari pamor kupu tarung sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji. Oke Sobat BMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat lebih detail, lebih teliti tentang pusakanya seperti apa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu di buku pamor Sobat. Nah, buku pamor tentang keterangan dari pamor kupu tarung. Nah, ini adalah gambarnya pamor kupu tarung. Sepintas seperti gambar kupu-kupu sedang berlaga. Itulah kenapa dinamakan kupu tarung. Tarung itu kan berlaga. Namun esoterinya tidak ada sangkut pautnya dengan bidang laga. Jadi sangkut pautnya itu tidak menyangkut pertikaian, tidak seperti itu. Jadi bahkan baik untuk pergaulan. Jadi untuk di esoterinya ini adalah baik untuk pergaulan. Pamor ini tidak pemilih dan terletak di sepanjang bilah dari sor-soran hingga ujung bilah. Nah, kalau Anda memiliki sebuah tosan aji dengan pamor yang seperti ini, nah seperti kayak kupu-kupu dia ada sayapnya kanan kiri seperti ini, maka itu adalah namanya kupu tarung Sobat. Dan Anda patut berbangga diri karena ini adalah salah satu dari pamor yang langka kalau menurut saya. Coba kita akan melihat pusaka koleksi saya nih Sobat. Ini adalah sebenarnya koleksi pusaka terbaru. Jadi beberapa waktu yang lalu kalau Anda pernah melihat, saya pernah mereview dari banyak sekali ini pusaka-pusaka yang sudah saya serviskan warangkanya dan juga sudah saya warangkan untuk dibilahnya. Nah, ini adalah salah satunya Sobat. Ini adalah warangkanya. Bagus loh ya. Setelah saya serviskan jadinya kinclong, padahal dulunya ini sangat buluk dan juga kotor. Nih, segala sesuatu kalau memang dirawat maka hasilnya tidak akan mengecewakan Sobat. Apapun itu, entah itu pusaka, entah itu motor, entah itu mobil, entah itu diri sendiri. Nah, seperti itu. Entah itu istri gitu. Kalau dirawat maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Oke, kita lanjut Sobat. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur brojol dengan pamor kupu tarung. Kalau Anda melihat ini, nah dia kan bentuknya ini Sobat, seperti kayak sayap kupu-kupu di kanan kirinya ini. Nah, ini memang di dalam kenyataannya gitu tidak selalu tidak selalu sama dengan gambar yang ada di buku. Karena ini memang dibuat manual. Kalau di buku kan kayak difoto gitu seperti itu, ataupun juga digambar. Kalau ini kan memang digambar langsung dibilah. Dibilah atau di besi. Nah, seperti ini Sobat. Nah, kalau kita melihat dari gonjonya, untuk di sini pamor di gonjonya di sini nih pamornya Mas Kumambang Sobat. Nah, pamornya Mas Kumambang. Tapi kalau kita melihat di baliknya, ini kalau untuk saya kayaknya pamornya Rojo Temenang. Nah, ini adalah pamor Rojo Temenang. Mungkin nanti akan saya sedikit singgung juga mungkin apa sih tuah dari pamor ini, pamor Rojo Temenang dan juga pamor Mas Kumambang ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit membacakan filosofi dari pamor kupu tarung. Kalau untuk di dapurnya saya rasa sudah mungkin semua orang sudah tahu bahwasanya dapur brojol itu untuk di filosofi dan juga tuahnya adalah untuk sesuatu cita-cita kita ataupun juga pekerjaan kita ataupun juga usaha kita agar diberi kelancaran atau diberikan sesuatu yang mudah gitu, seperti itu oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah salah satu dari jalan ikhtiar kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa lewat sarana tosan aji, bahwasanya dapur brojol ini tuahnya untuk kelancaran rezeki, kelancaran cita-cita, kelancaran usaha dan juga yang lainnya. Itu seperti itu Sobat, sejauh yang saya ketahui. Lalu kalau untuk di pamornya, pamor kupu tarung, kira-kira untuk di tuahnya apa ini Mas Tony? Nah, mungkin seperti itu, ada yang bertanya gitu. Pamor kupu tarung termasuk pamor miring yang cukup langka. Nah, di sini ada saya mempunyai sebuah artikel bahwasanya di sini menjelaskan tentang pamor kupu tarung itu adalah pamor miring yang cukup langka. Bentuk gambarannya ini seperti sayap kupu-kupu yang berkembang berderet dari pangkal sampai ke ujung bilah. Pamor ini diyakini tuahnya untuk keluasan dalam hal pergaulan, baik dalam hubungan pada teman, masyarakat, atau relasi bisnis. Artinya pemilik keris dengan pamor kupu tarung ini akan mempunyai banyak kawan
dan mudah disukai oleh banyak orang. Nah, untuk di tuahnya ini adalah untuk relasi sobat, untuk pertemanan. Mungkin gitu, mungkin tidak apa ya, untuk pertemanan kan apa hebatnya. Nah, jangan salah sobat, dengan pertemanan itu kita juga bisa mendapatkan rezeki dari pertemanan, salah satunya. Karena apa ya, pintu rezeki kita itu tidak selalu dari kita saja, karena kesuksesan kita gitu terkadang juga ada campur tangan orang lain. Nah, seperti itu sobat. Itulah kenapa di dalam dunia Taksana Aji itu banyak sekali pamor-pamor yang berkaitan atau tuahnya itu untuk pertemanan, untuk relasi, untuk apa ya, agar pemiliknya itu bisa disukai oleh banyak orang, banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Itu seperti itu sobat. Nah, kalau untuk di pamor Mas Kumambang, nah Mas Kumambang ini kalau nggak salah ada juga di keterangan di buku pamor sobat. Nah, dan untuk di tuahnya ini pun juga berkisar pada hal pertemanan juga kalau menurut saya. Seingat saya loh ya. Nah, ini pamor Mas Kumambang mirip kue lapis, ada yang hanya 2 lapis, tetapi ada yang berlapis-lapis, baik untuk yang banyak berhubungan dengan orang karena memperlancar pergaulan. Nah, ini baik dari pamor bilahnya dan juga pamor di gonjonya, ini juga berkisar pada hal pertemanan atau pergaulan, agar pemilik dari pusaka ini banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau untuk di Rojo Temenang ini tuahnya untuk apa Mas Tony? Nah, coba kalau di sini di buku pamor kayaknya tidak ada. Saya akan mencarikan dulu di artikel saya, banyak ada di pamor Rojo Temenang. Kalau seingat saya pamor Rojo Temenang ini agar kita atau pemilik pusaka ini di dalam kehidupannya itu disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Itu seperti itu sobat. Coba akan saya saya akan carikan dulu, daripada saya nanti salah baca, lebih baik saya akan mencarinya dulu ini sobat. Oke sobat, kita lanjutkan lagi. Saya sudah menemukan dari artikel saya. Jadi saya memang mempunyai sebuah rangkuman sobat, sebuah artikel rangkuman yang menjelaskan tentang dapur dan juga tentang pamor seperti itu. Nah, Rojo Temenang atau pamor Raja Temenang bentuknya berupa bulatan. Bulatan berada di pertengahan gonjo dan pesi. Nah, pertengahan gonjo dan juga pesi. Nah, di pertemuan sini ini ada bulatan. Nah, kalau Anda mempunyai tosan aji yang gonjonya di tengah-tengah ini ada bulatannya. Nah, tengah-tengah antara pertemuan gonjo dan pesi ini ada bulatannya, itu adalah namanya pamor Rojo Temenang. Mempunyai tuah yang baik karena dapat menyebabkan pemiliknya mempunyai wibawa besar dan punya pengaruh baik pada orang di sekitarnya. Nah sobat, ini di antara ketiga pamornya yang saya ketahui, ini ketiganya adalah untuk pergaulan. Nah, untuk pergaulan, agar pemilik dari pusaka ini di dalam kehidupannya ini banyak mempunyai teman, banyak mempunyai relasi. Nah, baik relasi bisnis ataupun juga yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi di antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling ada keterikatan satu sama lainnya. Dan juga sobat, saya pernah juga membaca sebuah artikel bahwasanya manusia itu di dalam kesuksesannya, di dalam keberhasilannya itu tidak serta-merta hanya karena hasil dirinya sendiri, tapi juga ada campur tangan orang lain. Mungkin di sini juga adalah campur tangan dari teman-teman ataupun juga campur tangan dari relasi bisnisnya ataupun juga relasi yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali nih ya. Mungkin ya ini di dalam rangkuman saya, di dalam saya melihat dari pusaka ini, konon mungkin pemilik dari pusaka ini memesan kepada seorang empu agar kehidupannya ini senantiasa diberikan kemudahan atau kelancaran, baik di dalam kehidupannya, kerezekiannya,
di dalam kehidupan untuk usahanya ataupun juga dalam bisnis dan juga jabatannya, dan agar senantiasa kehidupannya ini banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya atau mempunyai wibawa besar di hadapan orang lain. Oke Sobat BMC, setelah kita melihat dari filosofi dan juga tuah dari pamornya, baik pamor yang ada di bilah ataupun juga yang ada di gonjonya ini, kalau untuk menurut kesimpulan saya, mungkin pusaka ini dulu dibabar kepada seseorang yang memesan agar di dalam kehidupannya ini senantiasa banyak disukai oleh orang. Nah seperti itu, baik di dalam kehidupan keluarganya, di dalam lingkungan bermasyarakat, ataupun juga di dalam lingkungan kerjanya, agar senantiasa dirinya ini selalu mendapatkan wibawa atau disegani oleh orang lain, dan juga banyak menjadi pribadi yang luas, agar senantiasa banyak orang yang menyukainya. Itu seperti itu kalau untuk di kesimpulan saya Sobat. Di samping beliau ingin rezekinya itu lancar, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi usahanya, apa yang menjadi harapannya itu dipermudah oleh Tuhan, beliau pun juga menginginkan bahwasanya di dalam hidup dia gitu, agar senantiasa menjadi pribadi yang supel, yang mudah bergaul, yang mudah disukai oleh orang lain, dan juga agar mempunyai sebuah wibawa di hadapan orang lain. Itu seperti itu kalau untuk di saya Sobat, untuk untuk rangkuman saya. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilahkan. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula di dalam belajar babakan dunia Tosan Aji Sobat. Saya juga tidak akan pernah bosan untuk selalu mengajak Anda mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, apalagi kita sampai alergi dengan budaya sendiri. Jadi saya tidak ingin seperti itu Sobat, karena kita ini adalah pewaris dari budaya Tosan Aji ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.